Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya Sabirin Arga di program Ngeraus. Kali ini kita berada di Lembaga Darut Tauhid Jakarta, tepatnya di pinggiran kota metropolitan, yaitu kota Jakarta. Assalamualaikum Kang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik-baik. Mohon izin untuk sesi kali ini kita berkunjung ke salah satu lembaga Darut Tauhid Jakarta. Kita akan berbincang mengenai program di sini dan penggunaan pengelolaan dana wakaf. Kira-kira langsung aja nih Kang, apa pengelolaan dana wakaf yang sedang dikerjakan di Darut Tauhid Jakarta? Ya, mulai sekarang nih kita ada di pesantren Darut Tauhid Serua ya. Kita di Serua ini sedang ada pembangunan masjid ya. Kita ada pembangunan Masjid Al-Hadi. Sebelumnya kita sedang membangun asrama dan ruang kelas. Jadi ruang kelas yang kita targetkan tadi ada 4 lantai. 4 lantai dan sekarang baru 3 lantai tapi masih belum selesai. Targetnya berapa lantai Kang? Tadi 4 lantai. 4 lantai. Ini baru satu lokasi. Jadi rencananya masih ada dua lokasi lagi. Jadi jadi 4 lantai ini baru selesai 3 dan 3 sendiri ini belum selesai semua. Jadi kita mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk hadirin. Kalau misalkan dipersenkan udah berapa persen berarti ini pembangunannya? Kita pembangunan sih terus berjalan ya secara umum ya terus berjalan. Tapi kalau untuk pembangunan masjid khususnya ini baru mencapai 74%. 74%. Sebenarnya hanya kurang 26% lagi. Tapi ini juga butuh biaya yang lumayan untuk penyelesaiannya. Jadi untuk dari 0 sampai 74% ini pun kita masih pembiayaannya masih butuh dukungan dari jemaah untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini gitu. Jadi untuk progres ini yang sekarang pun kita masih ada tagihan dari pihak kontraktor pelaksana pembangunan ini kurang lebih 2,1 miliar yang memang harus kita selesaikan dalam 2 pekan ini. Lumayan Kang ya. Wah, insya Allah Allah yang akan memberikan. Untuk selama ini ya sekarang kan lagi progres nih pembangunan masjidnya. Untuk sementara waktu ini para santri ataupun siswa itu menggunakan apa? Kalau ada kegiatan-kegiatan yang nuansa beragama, ibadah dan seterusnya seperti itu. Ya, selama ini santri belajar itu masih di saung-saung, tempat-tempat darurat. Iya, makanya kita butuh ruang kelas. Masih belum terpenuhi kebutuhan untuk ruang belajar. Terus untuk sholat kita sementara masih menggunakan asrama yang tadinya itu lantai dasarnya itu adalah untuk parkir. Nah, jadi ruang parkir yang sementara kita jadikan untuk ruang ibadah, untuk ruang sholat dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Oke, kita sedikit bergeser nih Kang ya pertanyaannya. Ini kan lagi momentum bulan Ramadan ya. Iya. Dan kita 2 tahun yang lalu dihadapkan pandemi, artinya udah 2 tahun mungkin bulan Ramadan kita sepertinya agak berbeda seperti itu. Kira-kira ada yang berbeda nggak di tahun 2002 ini atau sama aja dengan 2 tahun yang lalu seperti itu? Ya ini luar biasa ya. Sejak tahun 2020, sejak awal pandemi, program kita berubah. Yang tadinya offline itu kita buat sebagian mungkin bisa dibilang 90% jadi online ya. Iya. Jadi program-program yang tadinya kita ada program wisata hikmah juga kita dengan MK Travelnya. Terus ada yang haji juga sampai saat ini masih belum ya. Terus ada program pesantren kilat, pelatihan. Akhirnya ya dengan kondisi yang sekarang jadi merubah paradigma kita yang tadinya program hanya bisa dilaksanakan offline. Sekarang kita jadi lebih banyak program online dan alhamdulillah programnya jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya gitu. Kita ada program public speaking, Canva, pelatihan Canva, terus coding yang sebelumnya kita tidak ada pelatihan seperti itu. Bahkan kita ada pelatihan coding anak-anak sekolah SD itu mereka bisa membuat games seperti itu hanya dalam
4 kali pertemuan mereka sudah bisa membuat itu. Itu Terus kan ketika pandemi 2 tahun yang lalu ya. betul, terus ada robotik malah. Robotik, Iya, itu kita lakukan online dan itu bisa dilakukan ternyata. Jadi ada program-program seperti itu. Nah, untuk tahun ini 2022 ini masa transisi ini sebenarnya. Masa transisi. Dari online ke offline. Nah, mungkin juga jemaah mungkin udah pada jenuh ya. Ya. Dengan program-program online ya. Nah, ini kita masih transisi, masih mengikuti ketentuan dari pemerintah seperti apa nantinya. Nah, kita kalau ini sudah kita bisa laksanakan secara offline, insya Allah kita akan buka program-programnya juga hybrid ya, offline dan online juga seperti itu. Kira-kira kapan ini diumumkan kepada sahabat-sahabat yang sudah tidak sabar menunggu program-program Darut Tauhid Jakarta ini? Ya, insya Allah secepatnya mudah-mudahan sudah ada perubahan yang ke arah lebih baik ya. Kita sudah bisa kembali hidup normal. Kalau yang program online-nya seperti yang sebelumnya di Ramadan itu, kita ada program ngabuburit online, ngabuburit around the world. Yang sebelumnya tidak ada. Jadi dengan adanya pandemi ini kita bisa ngabuburit keliling dunia. Ngabuburit keliling dunia. Ya, around the world. Kita kemarin selama Ramadan itu ya, kita ke Madinah. Pada saat itu belum ada umroh. Kita melihat suasana Madinah, kota Madinah seperti apa, Masjid Nabawi yang kita rindukan. Mereka hanya bisa melihat di program ini secara online ya. Mereka tidak bisa ke sana secara langsung. Terus kita bisa melihat suasana di Mesir, suasana di Maroko. Kita juga ke Mesir itu ada Al-Azhar yang itu juga dibangun dari program wakaf. Dari program wakaf. Iya, sudah ratusan tahun program itu berjalan dan sampai sekarang. Ketika di Madinah ada program wakaf juga. Ada sumur Utsman. Ada kebun kurma. Yang sampai sekarang kebun kurma itu hasilnya dibangun menjadi hotel. Dan sampai sekarang sudah 14 abad. 14 abad ya. Iya, dan itu program wakafnya terus bergulir sampai hari ini. Dan insya Allah pahalanya terus mengalir walaupun orang yang sudah tidak ada. Iya. Kira-kira apa pesan Akang buat teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini untuk program wakaf seperti itu, sehingga teman-teman itu ikut antusias ya untuk mengikuti program wakaf yang ditawarkan oleh Darut Tauhid gitu. Iya. Jadi ini momennya lagi sedang bulan Ramadan ya. Iya. Insya Allah pahalanya kita dilipat gandakan. Iya. Begitu juga dengan pahala sedekah. Pahala sedekah itu bisa dilipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat, bukan main-main sahabat-sahabat. Ini bukan kata saya. Tapi ini dari firman Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi perumpamaan orang yang mendapatkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu bulir itu menghasilkan 7. Menghasilkan 7. 7 dalam setiap bulirnya itu ada 100. Ada 100. Jadi 700. Jadi 700 berarti ya? Iya. Perumpamaan yang diberikan Allah seperti itu. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, insya Allah program wakaf itu akan terus bergulir pahalanya, dan walaupun kita sudah meninggal dunia sampai hari kiamat, pahalanya akan terus mengalir sesuai dengan sabda Rasulullah. Iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin shadaqah jariyah au ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholih yad'ullah. Jadi kalau manusia itu meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Betul, sedekah. Jadi kalau kita sedekah macam-macam ya. Kita sedekah ilmu, pahalanya akan terus mengalir tadi. Ilmu yang bermanfaat. Kita sedekah untuk pembangunan pesantren. Pesantren itu dimanfaatkan oleh santri untuk ibadah, untuk belajar, pahalanya akan terus mengalir. Kita mendapatkan pahalanya juga tanpa mengurangi pahala yang melaksanakan ibadah tersebut. Dan bagi pemirsa yang menonton acara ini, mereka yang mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, koleganya untuk berwakaf, berinfak di program yang ada di Darut Tauhid atau dimanapun, apalagi berwakaf untuk masjid, insya Allah mereka kebagian pahalanya juga, walaupun mereka belum bisa berwakaf.
Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menonton acara ini mungkin bisa disampaikan ke temannya, ke saudaranya, kerabatnya, oh di Darut Tauhid sedang ada pembangunan masjid yang membutuhkan bantuan, uluran, support dari kita semua untuk dapat menyelesaikan program pembangunan masjid ini dan pembangunan sekolah untuk siswa-siswanya dan pak santrinya. Seperti itu. Insya Allah pahalanya juga akan dapat. Artinya kalau orang berwakaf itu tidak ada ruginya seperti itu ya Kang? Tidak ada orang yang rugi, tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Tidak. Malah dilipat gandakannya. Ada rezeki yang karena sedekah. Ya. Gitu. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Darut Tauhid yang ingin berwakaf di Darut Tauhid, caranya gimana nih Kang? Iya. Caranya bisa datang langsung ke Darut Tauhid yang ada di seluruh Indonesia ya. Ada di berbagai cabang yang ada di Darut Tauhid Peduli. Yang terdekat kita di sini ada di Jakarta, ada di Serua juga, di berbagai kota, dan bisa melalui transfer via rekening. Ya, yang seperti ada di sini. Seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, itulah program Darut Tauhid Jakarta. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah, silahkan hubungi kantor Darut Tauhid dimanapun berada ya. Silahkan nanti dihubungin, bisa di adminnya tolong ya, ditampilkan lagi nomor rekening dan hubungi kontak yang sudah tertera di bawah ini. Kang, terima kasih atas, kita mau bilang terima kasih karena beliau yang menerima, nggak mungkin juga ya. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkunjung kembali, atau kita tunggu kehadiran Darut Tauhid Jakarta ke Bandung. Siap. Untuk collab bikin podcast lagi. Siap, Insya Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan, bertemu lagi di program ngeras lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.